penjualan buah vanili tanggal 13 bulan 5 vanili yang pertama banyak. Nah, itu udah vanili Bang. 13. Nah, ada halus sih nah. Tapi niatnya enak sih. Mohon. Kan ini kan begini banyak. Ini paling gede Pak. Aduh, lebih semua nih petani panel ini semua. Oke, salam sehat kayak luar biasa. Ketemu lagi di channel YouTube Brina LSI. Hari ini saya kumpul beberapa petani yang ada tentunya di Provinsi Bali. Hari ini juga saya mau memotivasi dan menunjukkan bahwa komunitas yang saya bangun itu adalah dari hulu sampai hilir. Ketika beberapa tahun yang lalu, beberapa petani di belakang saya menanam vanili, ada yang juga ke rumah mencari bibit dan lain sebagainya. Tapi ketika saat panen kita juga berusaha menampung dan merealisasikan apa yang menjadi cerita kita di zaman dulu. Kurang lebih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu Pak Jero ya. Nah teman-teman dimanapun Anda berada, vanili mungkin beberapa tahun yang lalu itu harganya sempat mencapai di sini berapa 430 lah. Nah itu pada saat mahal. Ya. Nah setahun kemarin sampai 100% turun sampai Ya. harga 30 nih. Ya, 30. Nah beliau-beliau ini kita ajak untuk terus bagaimana semangat. Karena ada 2 hal petani itu tidak sukses teman-teman. Pertama dia ragu-ragu, yang kedua takut. Ragu-ragu mereka menanam karena ditakutkan nanti hilang dan lain sebagainya, itu adalah merupakan sebuah ketakutan. Keraguan-raguan petani itu tidak memotivasi untuk bagaimana menanam kembali tanaman vanili karena ada penyakitnya dan lain sebagainya. Maka saya pastikan petani-petani yang tidak memiliki konsekuensi dan mereka tentunya untuk konsisten untuk menanam vanili, yakin tidak akan pernah menjual vanili ini mahal teman-teman. Saya beberapa referensi dan teman-teman juga bisa lihat di YouTube saya, itu kita tahu bersama juga bahwa ada informasi referensi yang saya dapatkan bahwa di Madagaskar sekarang musim iklimnya sudah mulai tidak bersahabat karena di sana ada yang namanya angin musuh. Nah tentu dengan demikian kita pastikan di negara di dunia ini yang memproduksi buah vanili ada Madagaskar dan Indonesia nomor urut 2 dari segi produksinya. Nah, ketika Madagaskar sebagai pemproduksi buah vanili dunia pertama di dunia ini ada masalah dengan iklimnya, kesempatanlah kita sebagai petani Indonesia untuk terus menanam. Karena mindset kita harus rubah dan Bapak ini sudah mulai cerdas, dia pinter. Kenapa demikian? Karena di saat murah-murah sekarang nanam Pak nih. Nanam nih. Nah, ini masih menanam karena apa? Banyak pengalaman yang sudah akan dijadikan sebagai guru oleh beliau-beliau ini termasuk saya. Karena ketika cengkeh murah mereka tebang, cengkehnya mahal beli bibit lagi. Saat ini kopi mahal, banyak juga petani yang nanam kopi nih. Nah jangan sampai sekarang vanili yang harganya di bawah dari dulu itu kita nggak nanam vanili. Karena orang yang menanam di saat murah biasanya akan panen di saat mahal. Dan orang menanam di saat mahal biasanya panen di saat murah. Nah para sahabat dimanapun Anda berada, tentu di Indonesia generasi petani sudah semakin berkurang teman-teman. Ini generasi terakhir, mudah-mudahan tidak menjadi yang terakhir. Karena harus ada generasi petani yang di Bali. Negara, pemerintah harus melihat ini. Negara kita sumber daya alam yang sangat melimpah dari Sabang sampai Merauke. Itu istilahnya bagaimana kita bisa tingkatkan hasil pertanian. Pemerintah kita belum fokus untuk bagaimana memberdayakan masyarakat Indonesia sehingga sejahtera. Karena apa? Mulai kita melihat kemajuan negara lain, padahal negara kita memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Kita bisa contohkan, setiap orang kalau melihat kesuksesan orang lain, mereka dipastikan tidak sukses. Tapi ketika mereka belajar melihat kelebihan pada dirinya, maka mereka banyak yang sukses. Salah satunya adalah beberapa petani belakang saya ini adalah orang-orang sukses, mereka adalah orang kuat teman-teman. Karena tanpa petani, masyarakat Indonesia tentu juga akan menjadi miskin, menjadi lemah semangatnya. Dan saya pastikan motivasi hari ini, jangan pernah berhenti menjadi petani. Karena pekerjaan petani adalah paling mulia. Petani adalah yang memiliki kepanjangan, pengelola ekosistem tanah air negara Indonesia. Harus kita bangkitkan. Bukan hanya kami sebagai masyarakat biasa petani yang di desa. Pemerintah harus turun tangan. Kalau dari segi anggaran ada sampai 100 miliar, minimal 6
600 miliar atau 60 miliar itu harus dipergunakan untuk sektor pertanian. Oke, cukup begitu dulu. Nah, walaupun paneli masih harganya rendah, tapi tidak merendahkan niat dan semangat menanam. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan memberi motivasi bagi petani-petani paneli dimanapun Anda berada. Paneli memiliki masalah krusial, yaitu satu, busuk batang. Nah, busuk batang ini bisa kita akali dengan berpindah-pindahnya kita menanam paneli. Ketika virus Fusarium ini berada di satu lokasi, itu bisa dipastikan bahwa paneli kita akan terserang yang di sekitarannya. Maka daripada itu, ketika di lahan A belum kita menanam paneli, di saat ini kita mulailah distribusikan untuk menanam ke lahan-lahan yang lain. Oke, cukup begitu dulu. Apabila ada yang salah dalam apa yang saya sampaikan dan tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, harap dimaklumi karena saya manusia yang tidak sempurna. Akhir kata saya sampaikan, marilah terus berjuang karena hidup ini harus diperjuangkan. Ketika kita menyerah, di sanalah kita kalah. Kita hidup gagal dan lain sebagainya, petani itu adalah hal yang biasa, tapi jangan kegagalan itu memberikan bahwa kita harus menyerah dalam hidup ini. Karena menyerah dalam hidup ini berarti kita lebih baik mati daripada bertahan menjadi dunia yang luar biasa ini, hidup dikasih napas oleh Tuhan, merasa neraka. Maka daripada itu, karena materi penting. Materi penting untuk bagaimana kita mendukung kehidupan kita sehari. Salam Rahayu, next tonton video-video saya berikut ini. Sukses. Super wayah. Aku mau mereka segala banyak mau gajian ke puasa. Puasa kayak apa tadi? Bang harga puasa kayak apa tadi? Puasa kiri? Puasa lagi? Ma, hari mana? Tak balik ini dia kita orang apa kau ni? Ayo. Puasa yang tak balik itu tahu. Tak bokar lagi. Katanya, katanya. Oke, salam sehat, kaya luar biasa. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya melakukan penjemuran polong-polong paneli basah agar menjadi paneli kering. Nah, di tutorial hari ini tentu dari berbagai proses dan pembuatan video konten tentang paneli, saya di beberapa video saya tentu saya sudah menampilkan beberapa bagaimana cara menanam paneli, perawatan paneli, mengawinkan paneli. Kalau mau mengunjungi YouTube saya tentu semua video sudah tersedia teman-teman. Nah, hari ini tentu saya akan berbagi kepada teman-teman cara menjemur buah paneli basah menjadi kering. Nah, tentu yang saya jemur ini sudah melewati beberapa proses kemarin teman-teman.
yaitu kita memisahkan tandan dari bolong-bolong paneli ini, kemudian kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita iki wen 1 cm niki waduh 15, 14, 16. Niki 16. 16. 16. Niki bawaan iki. Ini 19 ya tuh. Niki. Oh, niki di 19. 16. Paling bawah 14. 14. Iki bu asli Bali niki.